Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ignah Ibadalah. Nah, pada video kali ini nanti kita akan bahas materi interval bilangan ya. Jadi materi interval bilangan ini nanti kaitannya dengan materi pertidaksamaan. Jadi entah pertidaksamaan rasional, irasional, nilai mutlak, itu nanti pasti berkaitan dengan interval karena cara penyelesaiannya ataupun solusinya itu dalam bentuk interval. Makanya kalian nanti harus bisa menganalisis atau membaca dari suatu interval. Oke, tapi sebelum masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau misalkan ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian agar mempermudah proses pembelajaran di tahun ajaran baru. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, kita masuk ke materi interval bilangan. Jadi dalam interval bilangan ini nanti itu kaitannya erat dengan bentuk pertidaksamaan yang akan kalian pelajari setelah ini nanti ya. Jadi kalau kemarin itu bentuk persamaan ya, bentuk persamaan itu kalian pakai tanda sama dengan, tapi kalau pertidaksamaan itu nanti ada beberapa, ada lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Nah, nanti mencari solusi atau cara penyelesaiannya pasti nanti kalian ketemu dengan bentuk-bentuk seperti ini. Maka kalian nanti harus bisa membaca kalau lebih dari itu gimana, kalau kurang dari sama dengan itu gimana gitu ya. Jadi yang namanya pertidaksamaan itu kaitannya erat dengan yang namanya interval. Nah, interval sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama interval terbuka sama interval tertutup. Interval terbuka dan interval tertutup. Interval terbuka dan tertutup. Nah, kalau terbuka itu kita hanya pakai tanda yang ini nih, yang lebih dari sama kurang dari. Tapi kalau yang tertutup lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya, bedanya di situ. Oke, lalu contohnya misalkan dalam notasi pertidaksamaan. Ini nanti kita notasi pertidaksamaan. Jadi kita pakai istilah notasi-notasi ini nanti. Notasi pertidaksamaan itu nanti bentuknya seperti X lebih dari A, X kurang dari A. Kalau yang interval tertutup berarti X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan A. Nah, apa sih bedanya yang lebih dari sama yang ada sama dengannya di sini? Bedanya ini, kalau nggak pakai sama dengan, A-nya di sini nanti dia itu nggak masuk ke dalam interval. Tapi kalau pakai sama dengan, A-nya di sini itu nanti masuk ke dalam interval. Contohnya misalkan, contoh ya. Kalau X lebih dari A, atau kita langsung ke angka aja, X lebih dari 3, jadi A di sini itu maksudnya A-nya ini itu adalah anggota bilangan real atau angka gitu ya gampangannya ya. Jadi angka A-nya itu X lebih dari 3, maka nanti anggotanya itu mulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Karena ini nggak pakai sama dengan, berarti 3-nya di sini nggak ikut. Tapi kalau X lebih dari sama dengan 3, di sini pakai sama dengan, berarti 3-nya ikut. Berarti 3-nya ikut ditulis. Itu bedanya antara interval terbuka dan tertutup dalam bentuk notasi pertidaksamaan. Nah, nanti notasinya kita juga bisa menuliskan notasinya itu dalam bentuk notasi interval. Nah, notasi interval ini biasanya pakai kurung. Kalau terbuka biasanya itu kurungnya nanti kurung biasa, bentuknya kurung biasa. Tapi kalau tertutup itu nanti kurungnya kurung siku. Gitu ya. Kaitannya kurung siku. Contohnya misalkan X lebih dari A. Nah, ini tadi anggota bilangan real ya. X lebih dari A. Di sini nggak pakai sama dengan. Nah, karena lebih dari A, berarti kan lebih dari A itu semakin besar sampai tak terhingga. Contohnya yang ini nih. Ini kan dia ke sana terus sampai nggak terhingga tuh 4, 5, 6, 7, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun kita nggak terhingga. Berarti A-nya ini ditulis di kiri. A, tak hingga tutup kurung. Ini untuk yang interval terbuka. Nah, nanti kalau kurang dari A, kebalikannya kurang dari A berarti semakin mengecil. A-nya itu tulisnya di kanan. Di sini pun nanti negatif tak hingga, karena semakin kecil kan bilangan negatif ya. Gitu. Kalau misalkan nanti bentuknya ada sama dengannya atau interval tertutup, contohnya X lebih dari A, maka bentuknya nanti dia pakai kurung siku, sama kayak yang atas terusan A, tak hingga, karena lebih besar. Kalau lebih kecil nanti sama kayak yang bawah, cuma kurungnya dia adalah kurung siku. Nah, ini notasi interval. Kalau interval terbuka itu pakai kurung biasa, kalau interval tertutup pakai kurung siku, kayak gitu ya. Oke, bagaimana nanti kalau misalkan kita tuliskan ini dalam bentuk garis bilangan? Biasanya nanti yang namanya pertidaksamaan itu kaitannya erat juga dengan garis bilangan. Nah, misalkan nanti ini kaitannya dengan garis bilangan ya. Berarti ini kita dalam bentuk garis bilangan. Oke.
bentuk garis bilangan. Untuk bentuk X lebih dari A sama X kurang dari A, bentuk garis bilangannya seperti ini. Ini A ya. Karena lebih dari, nah ingat ini, lebih dari itu ke kanan. Kalau lebih dari itu kanan, kalau kurang dari itu kiri. Jadi kalau lebih dari itu ke kanan, dia anak panahnya ke kanan. Berarti daerah penyelesaiannya nanti di sini. Gitu ya. Nah, lalu di sini ini biasanya ada lingkaran. Di sini nanti biasanya ada lingkaran. Maaf, ini enggak jelas. Nah, ada lingkaran. Akan saya jelaskan setelah ini nanti makna lingkarannya. Ini yang kurang dari, berarti dia ke kiri. Di sini ada lingkaran. Kalau lingkarannya di sini itu dia kosong atau bentuknya hanya bentuk seperti ini, kayak yang ini, maka ini intervalnya terbuka. Maksudnya itu hanya di sini nih, hanya ini itu nggak ikut, gitu ya. Kayak ini tadi ya, tiganya ini nggak ikut. Nih. Nah, kalau nanti bentuknya interval tertutup, jadi misalkan contoh X lebih dari sama dengan A, ini A ya. Karena lebih dari maka ke kanan, lingkarannya ini nanti dia ini ketutup. Nah, kalau intervalnya, kalau lingkarannya ini ketutup penuh, maka A-nya ini ikut. A-nya ini ikut. Berarti yang bawah ini nanti. Nanti kalau penuh itu dia pakai sama dengan, kalau nggak penuh dia nggak pakai sama dengan. Seperti halnya juga yang kurang dari. Yang kurang dari juga sama. Ini A, berarti ke kiri ya. Terus ini penuh. Gitu ya. Berarti seperti itu. Gitu ya, itu makna dari ada kayak noktah atau ada lingkaran penuh sama nggak penuhnya. Itu pembeda antara interval terbuka dan interval tertutup. Jadi kalau dalam garis bilangan dibedakannya pakai itu. Tapi kalau dalam notasi pertidaksamaan, nah notasi pertidaksamaan kita kan menggunakannya ini ya tadi ya. Makanya ini tandanya tahu apa enggak ada sama dengannya, terus angkanya itu ikut apa enggak. Tapi kalau notasi interval itu kan kita makanya ini, tergantung kurungnya. Nah kalau dalam garis bilangan ini nih, ini lingkaran di sini nih yang menandai dia itu ikut apa enggak gitu ya. Itu contoh-contoh bagaimana cara menuliskan interval dalam notasi pertidaksamaan, notasi interval dan garis bilangan. Nah, ada contoh lain yang akan saya tuliskan di sini nanti ya, sedikit berbeda. Ini akan saya hapus dulu. Oke, kita masuk ke bentuk selanjutnya. Jadi kalau misalkan nanti bentuknya itu seperti ini, nulisnya di notasi pertidaksamaannya ya. Notasi pertidaksamaan bentuknya seperti ini. Misalkan X lebih dari A kurang dari B, dengan A, B ini adalah anggota bilangan real, gitu ya. Nah, nanti untuk menuliskan bentuk seperti ini tuh namanya notasi. Biasanya saya menyebutnya ini selang atau diantara. Jadi notasi diantara. Jadi diantara A dan B. Jadi misalkan kalau dalam bilangan ya, kalau dalam bilangan misalkan 3 sama 7, nah bilangan di antara 3 dan 7 itu ada bilangan apa aja. Kalau misalkan itu bilangan bulat kan ada 4, 5, dan 6, berarti ini anggotanya kan kayak gitu. Ini pun juga sama, ini namanya notasi antara menurut saya nyebutnya biasanya kayak gitu. Kalau notasi antara seperti ini nanti kaitannya kalau dituliskan dalam bentuk interval ya gampang. Kalau yang tadi itu kan sudah saya contohkan ya yang ini ya. Kalau yang ini karena intervalnya terbuka nggak ada sama dengannya, berarti A, B. Ini maksudnya adalah antara A sampai B. Jadi X itu antara A sampai B. Ini untuk yang interval terbuka. Nah, nanti kalau interval yang tertutup gimana? Interval yang tertutup juga sama aja. Contohnya misalkan di sini A X lebih dari sama dengan, nah ini bacanya dari X-nya ya. Jadi X di sini ya. Di sini X lebih dari A kurang dari B. Atau kalian bacanya dari kiri semua boleh, A kurang dari X kurang dari B gitu ya, itu juga tidak masalah, tapi gampangnya dari tengah, X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Maka kalau bentuk yang bawah ini nanti kalau dalam notasi intervalnya itu bentuknya seperti ini, maaf pakainya kurung siku ya karena ada sama dengannya A, B. Nah nanti ada juga intervalnya itu dia itu separuh terbuka separuh tertutup. Contohnya misalkan seperti ini, A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Nah ini kan interval terbuka nih, ini kan interval terbuka nih, yang ini interval tertutup. Jadi separuh-separuh itu bisa sama aja nanti nulisannya. Kalau dalam bentuk notasi intervalnya nanti bentuknya seperti ini, sesuai dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalkan di sini ini interval terbuka, maka dia pakai kurung biasa. Nanti tuliskan aja A, koma. Nah ini intervalnya tertutup, maka yang belakang otomatis kita tutup pakai kurung siku B. Bentuknya seperti ini. Nanti kalau dibalik juga sama aja, misalkan A kurang dari sama dengan X kurang dari B.
Oh, di sini itu A-nya yang tertutup, berarti ini yang tertutup A. Terus B dia terbuka, berarti bentuknya seperti ini. Bentuknya kayak gini. Nah, kalau nanti kita mau menuliskan dalam bentuk garis bilangan, contohnya yang ini ya, contoh yang ini tadi, berarti bentuknya di sini nih. Jadi di sini ada A, di sini ada B. Notasinya dia antara A sama B. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, di sini nih penyelesaiannya. Dan di sini nanti lingkarannya lingkaran biasa. Dia nggak penuh. Tapi kalau yang ini, contoh yang ini, dia nanti A, di sini B, ya, dia di tengah-tengah sini, lalu lingkarannya di sini itu dia penuh. Dia penuh, lingkarannya di sini dia penuh. Nah, kalau yang interval ini, yang dua contoh di sini tadi, yang dua contoh di sini, ini sama menuliskannya dan nanti bentuknya seperti ini. Cuman bedanya nanti ada yang lingkarannya penuh dan ada yang enggak. Jadi kalau ini sama ya, ini enggak penuh, ini enggak penuh, ini penuh, ini penuh. Kalau ini nanti bisa contohnya salah satu, misalkan yang bawah ini ya, yang saya contohkan. Berarti nanti di sini A, di sini B ya. Maaf, di sini B. Oke, yang penuh yang mana ini? Yang interval tertutupnya yang A, berarti A-nya yang penuh aja. Nah, nanti B-nya yang nggak penuh, terus ini nanti digaris. Nah, jadi kalau ada penyelesaian kok bentuknya kotak di tengah-tengah seperti ini, maka nanti intervalnya adalah ini. Ya, menuliskannya gampang. Nanti tulis dulu X-nya, oh A ke kanan ini ya, berarti X, oh lebih dari sama dengan A kurang dari B. Jadi tulisnya dari X ini. Dia kan A-nya kan ke kanan ya ini ya, terus B-nya ke kiri, jadi ketemu di tengah-tengah sini. Kayak gitu. Itu untuk interval yang separuh ya, jadi ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Oke, setelah ini akan saya beri contoh ya, kalau misalkan ini nanti diketahui garis bilangannya dan kalian tuh diminta untuk mencari atau menuliskan intervalnya ya. Jadi misalkan nih saya kasih contoh yang pertama, misalkan bentuknya seperti ini 3. Nah, lalu yang diarsir atau daerah penyelesaiannya yang saya hijau-hijau ini ya, ini ada di sebelah kanan sini. Oke, terus contoh yang lain misalkan yang sedikit berbeda, misalkan min 2 sini, terus ada lagi contoh misalkan bentuknya seperti ini. Nah, ada 3 ya, ada 3. Ini di sini yang saya arsir, kalau yang ini ada 2 yang saya arsir. Nah, ini kan ada agak berbeda ya. Oke, kita akan coba tuliskan intervalnya dan nanti notasi pertidaksamaannya lalu notasi intervalnya akan kita tuliskan. Oke, di sini oh iya lingkarannya ya, misalkan di sini lingkarannya kosong aja. Nah, yang sini nanti penuh, yang sini kosong, gitu ya. Oke, yang pertama kita akan coba tuliskan dalam notasi pertidaksamaan. Notasi pertidaksamaan. Karena di sini dia itu X lebih dari 3 atau dia itu kan ke kanan, kalau ke kanan itu kan lebih dari ya, berarti dia lebih dari 3, berarti kita tuliskan X lebih dari 3. Pakai sama dengan enggak, karena di sini notasinya terbuka, jadi dia nggak penuh, berarti X lebih dari 3. Berarti kalau menuliskan dalam bentuk notasi interval atau kurungnya itu berarti kita tuliskan 3, jadi dia pakai kurung biasa. Oke, yang sekarang yang ini, misalkan ini tak penuhin aja wis, tak penuhin gini, oh maaf, kita penuhin, maka notasi bentuk pertidaksamaannya itu adalah ini kan dia ke kiri itu kan, ini kan ke kiri nih, ke kiri itu kan berarti kurang dari, berarti X kurang dari min 2. Pakai sama dengan nggak pakai, karena ini kurungnya lingkarannya penuh, berarti ini pakai sama dengan. Kalau kita mau menuliskan dalam bentuk notasi interval, nah ini kan namanya notasi interval ya, notasi intervalnya berarti nanti kita bikin. Nah, karena ini kurang dari, maka angka yang di sini itu letaknya nanti di kanan gitu ya. Kalau lebih dari dia di kiri, tapi kalau kurang dari dia di kanan. Berarti nanti interval tertutup di sini min 2, komanya min tak hingga ya. Lalu intervalnya apa di sini kira-kira? Interval di sininya apa? Terbuka. Gitu ya. Di interval yang di sini itu terbuka. Oke, sebelum lanjut saya akan ada ralat ya, tadi juga sudah saya ralat di video itu ada notnya di bawahnya. Jadi kalau bentuknya yang tadi ya, yang bentuk yang X lebih dari A sama X kurang dari A,
itu ada ralat, sedikit ralat tadi tandanya harusnya beda ya. Jadi kalau X lebih dari A, itu kan lebih dari A, kita nggak tahu sampai tak hingga kan. Berarti kalau menuliskannya kan di sini interval tertutup A, tak hingga. Nah, di sini ini nanti intervalnya adalah interval terbuka karena kita nggak tahu tak hingga itu sampai berapa gitu ya. Ini pun juga sama nanti. Oh, berarti ini interval tertutup A, negatif tak hingga. Ini kurung biasa atau interval terbuka. Jadi bentuknya seperti ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kita tak hingga itu nggak tahu angkanya sampai berapa, nggak ada batasnya, maka harus ditulis interval terbuka. Itu ya. Nah, jadi maaf yang tadi itu ada sedikit ralat ya, ada sedikit ralat. Jadi bentuk yang seperti ini itu beda dengan yang tadi. Kalau yang bentuknya hanya nggak pakai sama dengan, dia kurungnya sama, dia kurungnya kurung biasa semua ya. Yang ini juga sama nih. Nah, kayak gini. Tapi kalau bentuk yang ini tadi ada sedikit pengecualian bahwa tak hingga itu kita kan nggak tahu berapa, makanya di sini kurungnya itu kurung siku. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh yang selanjutnya. Oke, di sini ada dua ruang ya, ruang pertama dan ruang kedua. Maka akan kita tuliskan dalam notasi pertidaksamaannya. Kita akan tuliskan dalam bentuk notasi pertidaksamaannya. Maaf, tulisan saya lama nggak nulis pakai drawing pad, jadi sedikit berbeda gitu ya. Oke, kalau nggak jelas tak tulisnya ulang aja ini. Lama nggak nulis di ini tuh, notasi pertidaksamaan. Oke, notasi pertidaksamaannya ada dua nih, ada dua ruang, yaitu main 2 dan 3, dan di akhir semua ya. Kita dari yang main 2 dulu, main 2 ke kiri, berarti otomatis kurang dari pakai sama dengan nggak pakai karena penuh ya, main 2. Lalu satunya adalah ini ke kanan ya, ini kan ke kanan nih, berarti X lebih dari 3, nggak pakai sama dengan. Kenapa? Karena di sini kosong. Oke, lalu yang namanya penyelesaiannya itu kan ini 2. Kalau kayak gini itu penyelesaiannya nanti bentuknya ada 2. Pasti ada kata penghubungnya. Kata penghubung itu kan ada 2, yaitu atau sama dan. Nah, biasanya di pertidaksamaan itu yang dipakai atau sama dan. Kalau nanti bentuk penyelesaiannya yang diarsir 2 seperti ini, kalian makanya atau. Ya, jadi kalau atau itu nanti bentuk gambarnya seperti ini. Beda nanti kalau misalkan di sini kalian makainya dan. Jadi kalau nanti kalian makainya dan itu sedikit berbeda. Nah, di sini kalau kalian nanti pakai kata dan itu akan berbeda lagi. Jadi kalau kalian pakai atau, yang ini ya, itu bentuknya seperti ini karena atau itu hanya milih salah satu. Contohnya misalkan kalau kalian diberi pilihan nih, kamu milih dia atau aku, nah itu berarti kalian harus milih salah satu, nggak bisa dua-duanya karena pilihannya atau. Tapi kalau misalkan nanti dipisahkan dengan tanda dan atau kata hubung dan, maka ya udah dua-duanya itu yang kalian pilih gitu ya. Aku milih 1 dan 2, bukan aku milih 1 atau 2 gitu ya. Jadi kalau atau itu kan boleh dipilih salah satu, tapi kalau dan dua-duanya. Nah, kalau misalkan nanti bentuknya atau kata hubungnya itu kita pakai dan, kira-kira garis 2 ini bakal ketemu nggak? Dia kan ke kanan nih, dia kan ke kanan, lalu dia ke kiri ya, akan ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Jadi kalau misalkan nanti ini dipisahkan tanda dan ya, kalau misalkan pakai dan ya, kalau misalkan pakai dan ini tuh nanti solusinya nggak ada, solusinya itu himpunan kosong atau nggak ada. Beda kalau atau tuh ini nanti solusinya. Tapi kalau katanya nanti di sini dihubungkan dengan dan, ini mah nggak ada. Nah, ini juga harus kalian ketahui ya. Jadi cuma harus kalian ketahui saja. Tapi nanti biasanya kalau dalam bentuk soal tuh pakainya atau, nggak pakai dan lagi gitu ya. Dan nanti ada juga bentuk yang seperti ini nih, bentuk yang seperti ini. Jadi oke, akan saya hapus dulu yang ini ya, akan saya hapus dulu. Oke, kita coba bahas lagi yang kata hubung ini ya, atau dan tadi ya. Jadi misalkan ini ada A sama B, katakanlah nanti di sini tuh hanya ini ke kanan, B-nya ini ke kiri. Jadi otomatis di sini katakanlah dia terbuka semua. Berarti kan nanti notasi pertidaksamanya X lebih dari A sama X kurang dari B. Nah, ini nanti kalau misalkan dipisahkan pakai kata atau, berarti X A atau X B ini nanti, maka solusinya adalah kalian kan bisa memilih X lebih dari A atau X lebih dari B di sini. Jadi nanti kesimpulannya penyelesaiannya itu atau himpunan penyelesaian biasa ditulis HP ya. Biasanya nanti ditulis HP. Kalau udah masuk pertidaksamaan nanti kita akan biasakan pakai HP ini. Berarti nanti X nya ini adalah
anggota bilangan real atau semuanya, atau X-nya ini semua bilangan, gampangnya gitu lah. Karena kita boleh milih lebih dari A dan kurang dari B. Tapi beda hal kalau misalkan di sini dihubungkan dengan kata dan. Kalau X lebih dari A dan X kurang dari B, maka ada syaratnya. Oh, cuma X lebih dari A dan X kurang dari B. Jadi nanti ketemunya di tengah-tengah sini. Kalau yang ini. Ya. Jadi nanti intervalnya adalah X lebih dari A dan kurang dari B, karena dia solusinya ada di tengah-tengah sini. Nah, itulah bedanya kalau misalkan dipisahkan pakai dan atau. Nah, ini cuma tambahan aja, jadi nggak perlu kalian bikin pusing ya, karena biasanya kalau dalam soal pilihan ganda pun itu kita pakai katanya di soal itu atau, jarang ada yang dituliskan dan. Untuk pengecoh jarang banget. Jadi di soal kan pun yang kemarin-kemarin juga sama, makanya atau. Kalau misalkan bentuk penyelesaiannya ada dua, gitu ya. Ini hanya untuk pengetahuan kalian aja mengenai kata hubungnya ada dan ada atau, itu ternyata berbeda. Sayangnya logika matematika itu sudah dihapus di kurikulum sekarang. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi interval bilangan. Jadi nanti contohnya akan kita perdalam lagi kalau kita udah masuk materi pertidaksamaan. Nanti kaitannya erat banget ya memang interval bilangan dengan pertidaksamaan. Nanti kalian akan sering menjumpai bentuk interval seperti ini dalam materi pertidaksamaan. Apalagi untuk kalian yang kelas 10, pertidaksamaan itu materinya sampai banyak ya. Jadi mulai dari yang nilai mutlak, rasional, irasional, itu pakai pertidaksamaan semua. Jadi hampir semester 1 kelas 10 kalian akan menjumpai bentuk pertidaksamaan. Seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ini nanti mempermudah kalian dalam belajar di tahun ajaran baru. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.